pemirsa. Saya Yadi Apriyadi dan Anda sedang menyaksikan Mata Yadi. Oke, malam ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua. Sebuah isu yang tak hanya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, tapi juga masa depan bangsa ini. Sebuah permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dan solusi nyata. Seperti biasa, kami telah mengundang narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang mampu memberikan perspektif baru, yang mendalam terkait isu yang sangat penting ini. Mari kita simak bersama-sama dan kita dengarkan pandangan dari mereka semua. Mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu pandangan dari ahli klimatologi yang sudah kita undang ke acara ini. Apakah sudah bergabung dari BMKG, Bapak Josia Aryuda? Berhubung sudah terhubung ya, pemirsa, mungkin kita bisa tanyakan langsung kepada beliau. Menurut Bapak Josia, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai perubahan iklim yang sudah merambah ke berbagai sektor di Indonesia ini? Dan mungkin BMKG sendiri merupakan pusatnya gitu ya, informasi mengenai iklim. Nah, mungkin dari Bapak Josia bisa mengutarakan pendapatnya gitu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Kang Yedi. Kalau kita udah membahas perubahan iklim ya susah ya karena nggak bisa cuma dari satu pihak. Ini sudah merambah dari berbagai pihak dan semua permasalahan ini haruslah dengan dukungan dan persetujuan gitu buat kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya baik, dari BMKG sendiri kami tentu saja sebagai garda terdepan ya yang menyediakan informasi, kami cukup kompeten sudah dan menyediakan sebaik mungkin data bagi berbagai sektor ini Kang Yadi yang perlu untuk menggunakan data-data yang kami sediakan bagi mereka buat kebijakan sendiri. Misalnya Kang Yadi dari sektor ekonomi misalnya, dengan mereka memprediksi gitu kapan akan terjadi krisis-krisis cuaca di masa depan, ya tentu akan ada tindakan preventif Kang Yadi bagi misalnya ketidakstabilan nilai pasar misalnya, atau akan ada perubahan-perubahan dan adaptasi yang mendadak gitu buat inflasi-inflasi lokal gitu. Tentu saja ini diperlukan dan dari BMKG sendiri tentu kami sudah berkomitmen ya dan alhamdulillah 2024 lalu sekarang ya BMKG mendapat penghargaan gitu buat arsip terbaik di skala nasional ya dengan rating sangat memuaskan. Jadi ya kami harapkan banyak pihak yang bakal percaya dan yakin nih bahwa kami punya kapabilitas untuk menyediakan data yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah perubahan iklim di sektor masing-masing gitu Kang Yadi. Mungkin sektor-sektor yang tadi sempat kita singgung ya beberapa itu salah satunya adalah sektor teknologi gitu ya. Bagaimana bahwa teknologi ini membantu BMKG juga ya dalam menyediakan informasi yang baik, yang terbaik gitu bagi rakyat Indonesia terkait perubahan iklim. Nah, berbicara soal teknologi, pemirsa sudah bergabung bersama kami Ibu Ashifa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apakah sudah bergabung Ibu Syifa? Bagaimana kabarnya Ibu? Apakah sehat-sehat di BRIN? Alhamdulillah sehat. Di sini cuaca lagi dingin ini. Wah, dingin ya Ibu. Nah, tadi kita sempat ngobrol bersama perwakilan dari BMKG ya Ibu. Nah, beliau juga menyinggung masalah terkait teknologi ini, bagaimana dia kontribusinya gitu terhadap perubahan iklim. Nah, dari Ibu Syifa sendiri gitu ya, yang sangat kompeten gitu ya di bidang ini, gimana nih pandangan Ibu mengenai perubahan iklim ini Bu? Iya, seperti yang sudah disampaikan Pak Josi tadi ya. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa memang perubahan iklim itu adalah salah satu tantangan yang besar gitu bagi kita saat ini. Dan menurut saya dalam bidang teknologi ya, Bapak Yadi, perubahan iklim ini itu malah semakin mendorong inovasi-inovasi di bidang teknologi gitu. Bisa dilihat sekarang sudah banyak inovasi bidang teknologi yang beragam dan bisa kita gunakan gitu kan. Contohnya alat-alat seperti satelit pemantau cuaca, sensor lingkungan, penggunaan big data gitu untuk memprediksi dan menganalisis perubahan iklimnya sendiri. Dan sebenarnya masih banyak lagi teknologi yang semakin hari semakin berkembang dan beragam seiring dengan berkembangnya isu-isu perubahan iklim ini. Dan menurut saya ya Bapak Yadi, perkembangan teknologi saat sekarang ini itu sangat membantu kita dalam memprediksi bahkan untuk bersiap-siap nih untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Begitu Bapak Yadi. Oke, menarik sekali ya Ibu, bagaimana teknologi ini di Indonesia akan terus ini ya berkembang gitu ya bersamaan dengan perubahan iklim juga yang terjadi gitu. Nah, ketahui, terima kasih ya dari Ibu Syifa yang sudah memaparkan pendapatnya gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi juga bukan hanya menyokong sektor informasi gitu ya, yang seperti yang tadi Pak Josi bilang di BMKG gitu ya, tapi juga sangat berpengaruh terhadap sektor vital gitu ya, yang ada di Indonesia gitu ya, yakni sektor pangan gitu ya. Nah, mungkin karena sudah bergabung ya bersama kami ahli pertanian dari Kementerian Pertanian, eh, dari Ibu Sabrina, apakah suara sudah masuk? Halo Kang, apakah suara saya masuk Kang? Bagaimana kabarnya Ibu?
Baik banget, Kang. Alhamdulillah banget nih. Oke, nah tadi menarik ya pemaparan dari Ibu Asyifa gitu ya terkait teknologi ini juga sangat menyokong berbagai sektor. Nah, kalau di pertanian sendiri Ibu bagaimana pandangan masyarakat, pandangan Ibu sebagai ahli pertanian gitu ya di Indonesia ini terkait perubahan iklim ini gitu ya? Apa pengaruhnya gitu dan bagaimana pandangan Ibu sendiri gitu? Oke, terima kasih sekali, Kang, pertanyaannya. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya pertanian itu merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim ini, sehingga perlu dilakukan hal-hal untuk mengatasi hal ini kan, Kang. Nah, kalau misalnya sekarang di sektor pertanian ini, dampaknya udah kelihatan banget nih, Kang, mulai dari penurunan beras di Indonesia hingga 1,89 ton, yang berdampak pada total 607.810 hektar sawah. Itu banyak banget ya. Sorry, Kang, tadi 1,89 juta ton. Terus selain itu ada juga perubahan iklim ini beresiko mencetak kerugian ekonomi dari sektor pertanian ini sekitar 78 triliun. Jadi kalau misalnya kita ngomongin perubahan iklim dari sektor pertanian, emang itu eratannya kuat banget dan perubahan iklim ini kalau misalnya dari sektor pertanian harus tetap diawasin. Ya gitu Kang, kalau misalnya dari sektor pertanian ya. Sektor pertanian ini memang sangat terdampak sekali ya, bahkan mengalami penurunan suplai beras gitu ya. Dan karena Betul Indonesia Kang. ini bukan hanya menyokong pangan dalam negeri, dan jadi banyak negara lain yang terdampak juga gitu ya akibat suplai beras yang berkurang. Betul itu. Oke, Betul Kang. oke ya, menarik sekali ya pemirsa. Terus selain dari sektor pertanian itu berdampak pada pangan ya Kang? Oke, Kang. Jadi selain dari sektor pertanian ini berdampak pada pangan ya, Kang, sebenarnya sektor pertanian ini berkaitan erat juga dengan masyarakat ya, Kang ya. Kalau misalnya sektor pertaniannya menurun, pendapatan dari petaninya itu juga menurun. Nah, kalau misalnya dari perubahan iklim ini, sejauh ini penurunan pendapatan petani itu sudah mencapai 9 hingga 25%, Kang. Jadi begitu ya. Wah, oke, oke menarik sekali ya pemirsa bahwa sektor pertanian yang dipegang oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia gitu juga sangat berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat gitu. Oleh karena itu kita langsung panggil saja sudah bergabung bersama kami Ibu Adin dari komunitas masyarakat yang sangat ahli di bidang sosial ekonomi gitu ya. Bagaimana pandangan beliau gitu mengenai perubahan iklim. Oke, halo Ibu Adin, apakah suara saya sudah masuk? Ya, Kang Yadi kedengeran. Oke, bagaimana kabarnya Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Oke, nah jadi bagaimana nih Bu, pendapat Ibu sebagai wakil dari masyarakat gitu mengenai perubahan iklim ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi gitu? Oke, mungkin kalau dari aspek sosial ekonomi, seperti yang kita tahu, kalau dari sosial ekonomi itu tanpa pengetahuan yang kompleks pun kita dari diri sendiri pasti merasakan dan terdampak dari pengaruh panas atau polusi. Nah, jadi ketika kita melihat masalah tersebut, kita sebagai masyarakat anak muda merasa tidak ada daya dalam menyelesaikan hal tersebut. Jadi menurut kami tuh kebijakan publik itu sangat amat besar untuk menjadi alat memecahkan masalah yang efektif, sistematif, dan skala yang lebih besar. Oke, jadi balik lagi ke kebijakan publik ya Ibu. Jadi Iya. bagaimana pemerintah bisa mengatur regulasi yang baik gitu ya, yang bukan hanya mengatur bagaimana masyarakat tapi keberjalanan ekonomi juga ya Ibu. Jadi itu sangat Betul, berperan betul. gitu ya. Walaupun ya memang perubahan iklim ini sangat berdampak gitu ya. Jadi balik lagi ke kebijakan publik. Oke, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Kita kembali lagi ke studio. Oke, teman-teman, pemirsa yang ada di rumah, berbicara mengenai perubahan iklim, tadi kita sudah dengar banyak sekali pendapat dari para ahli, dan kita sudah tersadarkan itu bagaimana perubahan iklim ini berdampak ke berbagai sektor masyarakat. Namun, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh setiap sektor itu bisa membuat perubahan iklim ini begitu mendatangkan banyak kerugian gitu bagi rakyat Indonesia. Kita akan simak jawabannya setelah pesan-pesan yang berikut itu. Simple actions, like turning off appliances at the switch and keeping heating to a minimum, can reduce your impact on climate change. To find out more, visit actnow.wa.gov.au. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama saya Yadi Apriyadi di Mata Yadi. Oke, kalau tadi di segmen pertama kita sudah menyimak banyak pandangan gitu ya dari berbagai ahli yang sangat kompeten di bidangnya terkait perubahan iklim ini. Lalu di segmen ini kita akan khusus berbicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh berbagai sektor yang menghambat bagaimana penanganan dampak dari perubahan iklim ini. Nah, oleh karena itu kita panggilkan lagi ahli-ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Pertama dari BMKG terlebih dahulu, Bapak Joshi, apakah sudah bergabung? Ya Kang Yadi.
Oke, Pak Josi ya, balik lagi bersama saya ya, Pak Josi. Jadi tadi Bapak sudah mengungkapkan pendapat mengenai perubahan iklim ini ya dari perspektif BMKG gitu ya. Nah, dari BMKG sendiri nih Pak, bagaimana tantangan yang dihadapi BMKG selama perubahan iklim ini gitu ya, terutama dalam menyediakan informasi gitu ya terhadap untuk masyarakat seperti itu. Ah, ya benar sekali Kang Edi. Jadi kalau dari BMKG sendiri mungkin tantangannya lebih pada penyediaan informasinya ya. Karena untuk mengumpulkan data-data iklim ini bukan suatu hal yang mudah Kang Edi. Terutama di wilayah kepulauan Indonesia ini yang beribu-ribu kilometer persegi ya luasnya. Dan tentu saja untuk mengolah data sedemikian rupa perlu ya dan data yang benar juga tentunya perlu effort yang ekstra dari kami Badan BMKG. Tentu saja ya kami berkomitmen agar data tersebut selalu valid dan tentu saja kami akan selalu berupaya agar data ini benar merepresentasikan gitu kondisi Indonesia yang sekarang. Jadi harapannya kami sudah berusaha ini Kang Yadi agar datanya selalu up to date dan selalu benar. Tapi yang saya mirisnya masih banyak ini Kang Yadi kalangan-kalangan yang skeptis ya kita bilangnya ya, yang nggak percayaan. Padahal sudah kita rasakan ini perubahan iklim ini kan fenomena Kang Yadi. Ya. Fenomena ya artinya sesuatu yang kita rasakan ya Ya. dan sudah jelas dampaknya dan bisa kita lihat sehari-hari ya cuaca makin panas misalnya kecuali mungkin di daerahnya tadi Ibu Syifa ya lagi dingin ya. Tapi kalau di sini cukup panas Kang Yadi. Saya saja kalau tidak pakai AC kayaknya ini udah mandi keringat ya. Nah itu. Ya. Jadi ya mungkin ada kesedihan ya dari kami pihak BMKG sudah menyediakan data yang valid yang benar gitu, tapi masih ada saja pihak-pihak yang tidak percaya dan tentu saja kalau tidak ada kesepakatan ya di antara kita semua, ya gimana gitu mau merumuskan solusi-solusi yang akan membantu kita ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent ini tentu saja Kang Yadi gitu. Wah, menarik sekali ya Pak Josi. Jadi tantangan untuk menghadapi perubahan iklim ini bukan hanya datang dari daya dukung ya untuk BMKG itu sendiri, tapi bagaimana kita menyingkirkan apa ya istilahnya pandangan buruk gitu ya, skeptisisme dari masyarakat yang memandang bahwa perubahan iklim ini hanyalah fenomena yang akan berlalu begitu saja gitu ya. Itu memang harus ditangani gitu, terutama dari pemangku kebijakan ya tadi sempat disinggung. Oke, menarik sekali pemirsa dari BMKG tadi sudah mengungkapkan bagaimana tantangan yang dihadapi gitu. Nah, berbicara mengenai hal itu gitu ya, tadi Pak Josi sudah menyinggung beberapa mengenai pemangku kebijakan gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemangku kebijakan juga berpengaruh bagaimana pengontrol masyarakat bertindak. Oleh karena itu, kita akan hubungkan kembali bersama Ibu Adin dari perwakilan komunitas bermasyarakat ya, Bu Adin yang ahli di sosial ekonomi gitu ya. Nah, sudah bergabung sama kami Ibu Adin. Halo Kang Yadi, suara saya terdengar? Oke, terdengar Ibu. Oke. Nah, berbicara mengenai perubahan iklim pastinya sudah menghadapi berbagai tantangan. Nah, Ibu sebagai perwakilan dari masyarakat gitu ya, bagaimana tantangan yang dihadapi gitu dari perubahan iklim ini bagi masyarakat? Oke. Mungkin saya mau balik lagi ke ada 7 prioritas dari forum G20, G20. Itu prioritas isu yang sempat dibahas tuh ada kerusakan lahan, kehilangan keanekaragaman hayati, sampah di laut, pengelolaan air, konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan laut. Oke, mungkin orang-orang biasanya udah pada sering dengar climate justice. Nah, climate justice tuh apa sih? Nah, climate justice tuh menjelaskan apa itu bagaimana cara melihat keadilan melalui lensa yang melihatkan ketimpangan pada masalah climate change. Mungkin dari climate justice itu ada 3 layer ya. Layer yang pertama itu keadilan dari sisi global utara dan global selatan. Kalau seperti yang kita tahu dari daerah global utara, Eropa dan lain-lain, itu tuh menghasilkan emisi terbesar sekitar 70%. Kalau dari situ kita melihat adanya ketimpangan dalam keadilan menggunakan sumber daya terbanyak, sehingga menurut kami harusnya ada pengelolaan ulang dari negara-negara tersebut dengan membantu negara yang paling terkena dampak tersebut. Kemudian lensa dari sisi ekonomi. Seperti yang kita tahu, negara-negara dengan ekonomi tertinggi memiliki emisi tertinggi juga dari penggunaan pabrik, pembukaan lahan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah intergenerational justice atau generasi. Generasi ini juga seperti yang kita tahu sekarang pemangku pejabat itu generasi yang sudah cukup tua, bukan anak muda lagi. Sedangkan dari peraturan yang mereka buat itu yang akan lebih terlibat itu anak-anak muda. Sehingga menurut kami anak muda itu pasti merasakan dampaknya dan keputusan itu harusnya dibuat dengan diskusi melalui anak muda serta masyarakat umum sekitar. Cukup sih. Menarik sekali ya Ibu Adin bahwa ternyata dampak dari perubahan iklim ini bukan hanya dari POV kita sebagai masyarakat Indonesia aja, tapi sebagai masyarakat global gitu ya. Dan ternyata penyumbang emisi terbesar itu berasal dari negara-negara maju ya gitu. Dan tadi juga Ibu Adin sudah mengungkapkan bahwa ternyata untuk pemangku kebijakan juga supaya membuka peluang gitu ya untuk memberikan kajian mengenai kebijakan ini supaya holistik gitu ya. Artinya menyeluruh baik bagi kalangan muda maupun kalangan lain gitu ya secara umum. Mungkin menarik sekali Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita akan kembali tadi kita berbicara mengenai
bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi masyarakat global gitu. Nah, kembali lagi membahas bagaimana perubahan iklim ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia gitu ya. Seperti yang kita ketahui, sektor yang paling terdampak tadi itu sektor pertanian. Nah, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh sektor ini? Mungkin kita langsung panggilkan saja Ibu Sabrina, apakah sudah bergabung? Oh, sudah bergabung sepertinya. Ibu Sabrina, langsung saja tadi, bagaimana menurut Ibu tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh sektor pertanian mengenai perubahan iklim ini? Oke, terima kasih ya Kang pertanyaannya. Jadi tantangan terbesar bidang pertanian dalam menghadapi perubahan iklim itu sebenarnya ada di faktor lapangannya ya, kalau misalnya kita ngerasain. Itu mulai dari variabilitas cuacanya, kalau misalnya fluktuasi suhu dan pola hujannya tidak terduga kan, itu mengganggu siklus pertumbuhan tanaman banget ya Kang ya. Jadi produktivitas pemanenan kita jadi menurun juga Kang. Terus kalau misalnya perubahan iklim ini juga meningkatkan hama dan penyakit tanaman banget Kang, karena kenaikan suhunya itu memberikan favorable yang lebih untuk hama dan penyakit untuk tinggal dan hadir di lahan pertanian. Terus kalau misalnya perubahan iklim itu, kalau misalnya terlalu banyak hujan, kalau misalnya terlalu banyak panas, itu juga pasti menurunkan kualitas lahan ya Kang, udah pasti banget itu kalau misalnya di sektor pertanian ya. Karena kalau misalnya terlalu lama panas, kekeringan dan erosi tanah yang disebabkan oleh perubahan iklim itu dapat menurunkan kesuburan tanah. Terus untuk menangani tantangan-tantangan tersebut sebenarnya dampak perubahan iklim ini kan memerlukan upaya aktif untuk mengantisipasinya melalui strategi mitigasi dan adaptasi. Kalau enggak, maka ketahanan pangan nasional itu bakal terancam kan, Kang. Itu udah pasti banget. Nah, kalau misalnya dari sektor pertanian sendiri, itu kita udah ada gerakannya ya sebenarnya. Strategi yang kita gunakan itu namanya Sekolah Lapang Iklim atau SLI, yang contohnya itu pernah dilakukan di Balai Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo baru-baru ini, Kang. Nah, lewat SLI ini, kami berharap banget nih di sektor pertanian ini, petani itu sebagai ujung tombak sektor pertanian itu memahami informasi iklim lebih dalam lagi. Sehingga nantinya petani ini dapat memanfaatkan informasi dan perkiraan cuacanya lebih baik lagi, sehingga nanti volume dari dia volume pertanian kita, terus apa sih pemanenan pertanian kita dapat lebih baik gitu sih Kak, kalau misalnya dari sektor pertanian ya. Oke, menarik sekali ya dari sektor pertanian, bagaimana ternyata pertanian di Indonesia itu belum bisa beradaptasi gitu ya dengan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perubahan iklim gitu ya. Ternyata tadi perubahan iklim menyebabkan kualitas tanah menurun, hama jadi mudah masuk gitu ya ke lahan pertanian, dan menyebabkan penurunan kualitas juga gitu ya dalam hal perekonomian masyarakat gitu ya. Nah, oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Sabrina. Mungkin kita kembali ke studio. Nah, berbicara mengenai perubahan iklim, kita juga tidak bisa menolak gitu jika kita harus bertumpu pada teknologi gitu yang sedang berkembang saat ini. Nah, karena teknologi adalah satu-satunya sektor yang bisa kita andalkan gitu ya untuk menghadapi perubahan iklim gitu ya. Lalu bagaimana tantangan yang dihadapi oleh teknologi gitu ya? Mungkin kita simak jawabannya dari Ibu Asyifa. Apakah sudah bergabung? Sudah, Bapak Yadi? Oke. Ibu Asyifa nih, menarik sekali ya Ibu mengenai topik perubahan iklim kali ini. Nah, bagaimana dari Ibu sendiri ya sebagai orang teknologi gitu ya memandang perubahan iklim ini, tantangan apa gitu yang tercipta dari perubahan iklim ini? Sebenarnya kalau bicara tantangan, kalau di sektor teknologi itu sangat banyak sekali ya Bapak Yadi tantangannya. Nah, tapi salah satu tantangan terbesar itu sebenarnya terkait dengan kumpulan dan analisis datanya yang akurat dan harus real time gitu ya. Apalagi data iklim yang dikumpulkan ini sangat besar dan kompleks gitu. Sehingga itu cukup menyulitkan kita sebenarnya dalam proses integrasi dan analisisnya. Selain itu menurut saya kurangnya beberapa infrastruktur di beberapa wilayah gitu membuat pemantauan iklim ini menjadi sedikit sulit gitu. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, tentu aja kita membutuhkan platform gitu atau teknologi yang dapat mengintegrasi data dari berbagai sumber dan mempermudah analisisnya gitu. Nah, untungnya pada saat ini sudah banyak sekali tersedia teknologi yang bisa kita manfaatkan, seperti ada saat ini namanya teknologi Internet of Things gitu, dan ada juga kecerdasan buatan seperti kita ketahui AI gitu kan, dan ada machine learning juga yang dapat kita gunakan untuk memprediksi tren dan dampak perubahan iklim dengan lebih akurat. Nah, selain itu menurut saya hal yang gak kalah penting itu adalah dengan memperkuat infrastrukturnya gitu di beberapa wilayah di Indonesia gitu yang kurang berkembang, agar mereka juga dapat berpartisipasi di dalam upaya mitigasi perubahan iklim ini. Itu Bapak Yadi kurang lebihnya. Oke, baik. Menarik sekali ya dari sektor teknologi, ternyata kita sudah banyak inovasi gitu yang dilakukan, tapi sayangnya masih dalam tahap pengembangan gitu ya Ibu Asyifa. Mungkin perubahan iklim ini juga memberikan hambatan, tapi dari sektor teknologi akan terus berkembang dan inovasi begitu ya. Oke, menarik sekali Ibu Asyifa. Terima kasih atas waktunya. Oke, kembali ke studio. Pemirsa, seperti yang kita simak barusan bahwa ternyata dari berbagai sektor di Indonesia itu masih banyak tantangan yang harus diselesaikan ya sebelum menghadapi perubahan iklim ini. Nah, lalu jika masih banyak hambatan, masih banyak tantangan, lalu bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi? Lalu bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan untuk menghadapi perubahan iklim ini? Jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita akan membahas solusi untuk menghadapi perubahan iklim. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Uniting our small businesses at Earthly, we can truly revive and protect our planet. Music Bed.
When you join Earthly, you're simplifying the experience for your business and your customers. You are making the impact needed. Our mission is to help businesses remove 1 billion tonnes of carbon by 2030. Join the natural revolution. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Yadi Apriyadi di Mata Yadi. Oke, tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan pendapat dari para ahli, lalu bagaimana tantangan mereka dalam menghadapi perubahan iklim ini. Nah, namun walaupun banyak rintangan, perubahan iklim nyata harus bisa kita tangani dengan segera. Karena jika dibiarkan, maka dampaknya akan meluas kemana-mana gitu. Oke, nah dari berbagai sektor yang kita dengarkan pandangannya, bagaimana solusi yang bisa ditawarkan? Ya, mungkin kita mulai dari sektor pertanian terlebih dahulu. Dari Ibu Sabrina, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo Kang, iya udah ya. Oke, kembali lagi bersama saya ya Ibu. Nah, mungkin dari Ibu Sabrina, dari sektor pertanian, apa solusi yang bisa Ibu tawarkan ya untuk menghadapi perubahan iklim ini, di samping tantangannya yang begitu banyak, Ibu? Oke Kang, terima kasih. Kalau misalnya dari saya pribadi, saya melihatnya penanganan perubahan iklim ini masih penuh dengan ketidakpastian ya, dan masih harus dikembangkan penanganan-penanganannya kalau misalnya kita melihat dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya melihatnya simpel banget ya Kang, kalau misalnya dalam penanganan ini, saya sadar masih banyak banget masyarakat yang belum aware dengan dampak negatif yang dihadirkan dari perubahan iklim ini. Sesimpel itu, jadi orang-orang masih santai aja menghadapi dampak-dampak negatifnya, sehingga karena orang belum ngerti juga dan belum paham dengan dampak negatifnya, orang-orang tuh jadi kurang ada tindakan dari mereka. Nah, jadi sebenarnya solusinya kalau misalnya dari saya mungkin kita harus melakukan pencerdasan yang lebih kepada masyarakat, sehingga mulai tumbuh rasa-rasa kekhawatiran dalam diri mereka, sehingga nantinya mereka melakukan tindakan-tindakan yang akan menangani perubahan iklim ini. Gitu sih Kang, kalau misalnya dari saya ya. Oke, solusi konkret langsung turun ke masyarakat untuk mencerdaskan gitu ya, karena masih banyak yang kurang aware gitu ya Ibu Sabrina. Wah, Betul itu Kang. strategi yang sangat menarik ya dari Ibu Sabrina. Mungkin kita kembali lagi ke studio. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Menarik ya. Jadi dimulai dari pencerdasan kepada masyarakat pemirsa. Jadi memang masyarakat itu agent of change ya. Namun bagaimana masyarakat itu bisa bertindak gitu ya kalau tidak ada dorongan atau pencerdasan gitu ya. Nah, menyinggung beberapa kali mengenai masyarakat, mungkin kita simak lebih dahulu kembali ya dari perwakilan dari komunitas kita ya, ada Ibu Adin. Nah, halo Ibu Adin. Halo. Kembali lagi ya bersama saya. Nah, dari Ibu sendiri ya sebagai perwakilan masyarakat ya, bagaimana solusi yang Ibu tawarkan untuk menghadapi perubahan iklim ini? Oke, mungkin untuk solusi itu kita bisa melakukan collective action yang mendorong pemerintah dalam membuat kebijakan yang mempengaruhi perubahan sikap dari masyarakat itu sendiri. Selain itu mungkin dari sisi ekonomi yang paling besar tuh mengurangi penggunaan batu bara. Sekarang kan sedang dilakukan solusi untuk melakukan energy transition mechanism karena sebagian negara tuh masih menggunakan PLTA dari batu bara. Nah, dengan investasi mereka yang paling besar tuh ada di batu bara, sehingga mungkin akan lebih adil untuk negara-negara ekonomi terbesar yang tadi paling memengaruhi nilai climate, bisa membantu untuk negara-negara tersebut dengan cara investasi agar bisa menggunakan energi yang terbarukan. Sehingga hal tersebut menjadi lebih adil dan tidak parsial dalam melihat perhitungan ekonomi dari dampak climate change. Oke, menarik ya Ibu. Dari ternyata bahkan selain dari masyarakat, kita bisa melakukan perubahan dari sektor-sektor yang menyumbang emisi paling banyak gitu ya, karena Betul. sektor tersebut yang paling berpengaruh gitu ya untuk perubahan iklim ini. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kembali, oke, menarik sekali dari perwakilan dari komunitas masyarakat bagaimana mereka menawarkan solusi untuk bisa negara-negara yang menyumbang emisi paling banyak bisa mengurangi emisinya dengan mengurangi penggunaan energi yang berlebih gitu. Oke, berbicara mengenai penggunaan energi, kita tidak bisa lepaskan dari peran teknologi yang semakin berkembang akibat adanya pemanfaatan energi yang terbarukan gitu ya. Nah, bagaimana dari sudut pandang teknologi sendiri untuk menghadirkan solusi yang konkret ya untuk perubahan iklim ini? Sudah bergabung sama kami Ibu Asyifa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ibu, selamat siang, kembali lagi bersama saya Ibu. Nah, berbicara mengenai perubahan iklim, bagaimana nih solusi yang bisa Ibu tawarkan sebagai pemangku kebijakan yang terkait dengan teknologi? Baik, Bapak Yadi. Jadi menurut saya penanganan perubahan iklim di masa depan ini sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan kita untuk berinovasi dan beradaptasi ya, Bapak Yadi. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana sudah banyak sekali teknologi yang berkembang dengan pesat gitu. Nah, seharusnya kita mampu dan memiliki peluang yang sangat besar untuk mengatasi tantangan ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sudah banyak sekali teknologi yang dapat kita gunakan dalam menganalisis dan penataan iklim gitu ya. Terutama di Indonesia sendiri, kita sudah banyak sekali teknologi tentang iklim ini. Seperti saat ini yang paling sering digunakan oleh penduduk Indonesia itu adalah Pindai, yaitu adalah platform interaktif untuk data iklim atau Indonesia Climate Data Explorer gitu. Jadi Pindai ini itu adalah sebuah platform data iklim interaktif untuk memantau iklim di tingkat provinsi di Indonesia. Nah, jadi di sini penggunanya itu bisa menelusuri, membandingkan, dan meningkatkan pemahaman mereka akan emisi dan
komitmen iklim di tingkat provinsi serta progres penurunan emisi dari 34 provinsi di Indonesia gitu. Di sini kita juga bisa mengakses target pembangunan Bapak Yadi. Jadi kita bisa mengasih target pembangunan di tingkat provinsi. Dan kita tuh bisa melihat apakah komitmen iklim sebuah provinsi ini sudah sejalan atau belum dengan prioritas pembangunannya. Nah, selain itu juga banyak teknologi seperti satelit penginderaan jarak jauh ya, seperti yang sudah kita tahu sendiri, seperti Landsat gitu. Dan teknologi yang sudah saya bicarakan tadi, saya mention di awal. Ya, begitu Pak Yadi. Menarik sekali ya, ternyata dari teknologi di Indonesia ini sudah banyak menghadirkan inovasi begitu ya. Tadi seperti Pindai gitu ya, lalu ada informasi dari satelit dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Syifa untuk insight-nya gitu ya. Kembali lagi ke studio. Oke, berbicara mengenai bagaimana teknologi mendukung informasi mengenai cuaca, informasi mengenai perubahan iklim itu bisa tersalurkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan badan yang mengurusi informasi terkait iklim itu sendiri ya? Kita sudah bergabung dengan Bapak Josia dari Klimatologi. Oke, selamat siang Pak. Nah, kembali lagi bersama saya ya Pak. Jadi, Ya, selamat siang. bagaimana nih dari BMKG sendiri gitu ya, sebagai lembaga yang paling diandalkan terkait iklim ini, menghadirkan solusi konkret gitu ya untuk menghadapi perubahan iklim Pak? Ya, kalau ini pertanyaan yang menarik Kang Yadi, karena penanganan sendiri banyak ya sebenarnya, tapi yang bisa kita implementasikan gitu Kang Yadi. Ya, kalau dari pandangan saya sendiri dulu aja ya, masa depan perubahan iklim ini ada 3. Apa aja itu ya? Pertama, kita bisa beradaptasi Kang Yadi. Dan adaptasi itu kita mulai sekarang. Yang tentu saja ini hal baik ya, kalau kita sadarnya cepat gitu. Tapi ada lagi kemungkinan lain, kita mampu beradaptasi tapi udah terlambat. Nah ini Kang Yadi. Gimana caranya kita untuk sadar sekarang gitu? Karena tidak ada jaminan bahwa di masa depan ada waktu yang cukup buat beradaptasi gitu Kang Yadi. Dan itu kemungkinan kedua dan yang ketiga ya, kita tidak mampu beradaptasi sama sekali. Dan ya, jangan sampai terjadi ya. Kita berharap dengan ya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Badan Klimatologi sendiri, ya kami sudah menyediakan berbagai daya upaya, ya kami harapkan ada gitu kepedulian dari masyarakat, dari pemerintah, agar ya kita punya masa depan yang baiklah bagi kita sendiri sebagai bangsa Indonesia dan sebagai masyarakat dunia gitu Kang Yedi, agar permasalahan iklim ini dapat terselesaikan gitu, dan semua pihak dapat memiliki inisiatif dan juga dapat merasakan dampaknya tersebut ya, kira-kira begitu. Oke, menarik sekali ya dari Pak Jusia barusan, bahwa ternyata ada 3 gitu ya masa depan iklim di Indonesia, yang sebenarnya itu merupakan gabungan dari kontribusi masyarakat juga gitu ya, bukan hanya BMKG sebagai lembaga pemerintah sendiri gitu ya. Terima kasih Pak Jusia atas jawabannya. Kita kembali ke studio. Oke, pemirsa, menarik sekali diskusi malam ini mengenai bagaimana perubahan iklim ini dipandang oleh berbagai ahli dari berbagai bidang gitu ya, lalu bagaimana tantangan untuk menghadapi perubahan iklim, lalu bagaimana mereka bisa menawarkan solusi gitu ya untuk menghadapi perubahan iklim ini. Nah, pemirsa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Mata Yadi malam ini. Diskusi yang penuh dengan wawasan dan perspektif yang beragam yang telah kita dengarkan bersama barusan. Nah, topik yang kita bahas malam ini memang tidak sederhana, tapi penting untuk terus kita perbincangkan dan cari solusinya bersama-sama. Sebab masa depan negeri ini ada di tangan kita semua. Dan setiap langkah yang kita ambil hari ini akan menentukan arah kita ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan memberikan pandangan mengenai perubahan iklim ini dari sudut pandang bidang mereka. Terima kasih juga kepada pemirsa yang setia menyaksikan Mata Yadi, yang selalu mengikuti dan mendukung acara ini. Jangan lupa selalu kritis, selalu peduli, dan jangan lelah untuk terus mencari kebenaran. Saya Yadi Afriyadi, selamat malam dan sampai jumpa di Mata Yadi berikutnya.